Orang kami Tuhan, pakailah kami Tuhan sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Biarlah firman yang akan dibacakan menjadi perlindungan kami Tuhan, menjadi perlindungan kami untuk tetap hidup bersama Tuhan. Kiranya Tuhan melakukan itu hidup kami untuk terus. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Tuhan. Jujur ya, saya belum ada persiapan apa-apa, belum dapat perikop yang matang buat saya. Tapi buat tema yang udah dikasih, dengan temanya cinta dan kasih, kita tahu pasti setiap dari kita tuh mengartikannya berbeda-beda ya. Cinta itu apa dan kasih itu apa? Kalau di dalam, mungkin kita di dalam bahasa Indonesia itu cinta dan kasih itu terbagi dan banyak artinya gitu. Kalau di versi yang lain ya satu kata itu berarti untuk semua gitu. Dan yang saya pelajari dan yang saya ketahui di sini, cinta dan kasih itu cinta, kalau yang saya dapat, cinta itu menyentuh segala sesuatu yang ada. Cinta itu terdapat dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan alam semesta. Dan saya mengutip kemarin apa yang udah diajarkan Pak Ben juga ya kan. Saya baru tahu 13 tahun saya jadi Kristen di sini, ikut Tuhan selama 13 tahun tuh baru tahu yang namanya ada cinta agape, philia, dan eros tuh baru tahu gitu. Dan artinya itu di situ mereka terbagi gitu. Kayak yang kemarin udah dijelasin sama Pak Ben, cinta agape itu ya cinta ialah cinta antara manusia dan Allah. Cinta tidak menuntut pengorbanan. Cinta ini menuntut pengorbanan diri tanpa menuntut balasan. Cinta yang tak bersyarat atau yang total. Dan cinta dan philia yaitu cinta atau kasih persahabatan dengan sesama, saudara, teman, orang tua, dan anak atau sebaliknya. Dan eros yaitu cinta suami istri yang penuh dengan nafsu duniawi. Yang saya ambil dari ketiga ini, pengertian cinta ini, kita bisa membedakan cinta terhadap Tuhan dan sesama. Dan Injil yang firman Tuhan yang saya pelajari di sini, banyak yang saya dengar juga dengan tentang hukum kasih dan cinta. Mari kita lihat di Markus 12 dan ayat 30 dan 31-nya, perikopnya tentang hukum yang terutama. Perikopnya di ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jadi kasih Tuhan itu yang saya alami, yang saya dapat itu sangat luar biasa ya. Jadi benar-benar terbukti dan sudah teruji, dan Tuhan sendiri pun sudah membuktikan di kayu salib
dengan dia mengorbankan nyawanya untuk menebus kita semua. Karena tanpa kasih dan tanpa cinta itu mungkin saya nggak bisa ada di sini, mungkin saya nggak bisa membagikan ini gitu. Karena apa yang saya tangkap, yang saya pelajari dari Tuhan, dari Yesus, ini adalah ya, Yesus itu ya adalah kasih itu sendiri gitu. Dan saya bersyukur, sangat bersyukur ketika iman saya bertumbuh lebih gitu, untuk percaya dan semangat di dalam Tuhan. Cuma masih banyak yang saya harus pelajari juga gitu, tentang sifat kelakuan saya, atau semuanya yang harus saya perbaiki di kesempatan yang sekarang ini. Dari perikop hukum yang terutama yang saya ambil dari 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, itu yang paling utama dari segala yang apapun. Artinya kita harus mengutamakan segala sesuatunya itu dari Tuhan gitu, minta hikmat dan pengertian itu yang memang dari Tuhan sendiri. Jadi jujur saya nggak mempersiapkan ini dengan matang, jadi tidak mempersiapkan ini dengan matang. Yang saya mau bagikan di sini, saya bersyukur saya punya istri. Saya sedikit mau kesaksian menurut di depan saya. Saya bersyukur saya punya istri yang sangat-sangat setia, tulus mencintai saya. Dan itu berasal, saya percaya itu berasal dari Tuhan. Istri saya yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan kasih ke saya. Dan saya menyadari bahwa segala kesalahan saya, segala ketidaksetiaan saya, segala yang saya perbuat yang tidak wajar terhadap istri saya tetap mengampuni, mengasihi dan mencintai saya sampai saat ini. Sampai detik ini pun dia masih mencintai saya dan berharap saya bisa pulang. Saya menggambarkan tuh menggambarkan ini. Kalau istri saya nggak ada, atau ini hubungan saya menyamakan hubungan saya istri dan Tuhan. Yang saya perumpamanya, kalau istri saya tidak mencintai saya takut kehilangan itu. Dan begitu pun juga Tuhan kalau tidak mencintai saya, apa jadinya saya? Tapi yang saya ketahui adalah cinta Tuhan itu cinta yang kekal dan yang abadi. Dan begitu pun juga yang saya tahu, cinta itu adalah sifat yang kekal, yang abadi, yang selamanya. Jadi ketika saya sudah nggak ada atau istri saya sudah nggak ada, cinta itu tetap abadi, tetap ada gitu. Berbeda dengan kasih. Kalau kasih itu selagi kita ada ya kita harus mengasihi. Kalau kita sudah ada ya kita stop di situ. Yang saya pelajari seperti itu. Ketika saya mencintai, ini juga pengalaman saya ke belakang, ketika saya mencintai yang bukan istri saya, ya saya mengasihi dan saya punya perasaan yang begitu dalam waktu itu. Cuma setelah terjadi hal-hal yang diinginkan, nggak diinginkan, ya udah hilang begitu aja gitu loh. Hilang begitu aja ya, kesana ya udah lo gua. Jadi cuman kalau kasih Tuhan itu ya
Ya nggak begitu gitu. Sekalipun kita jatuh bangun itu tetap Tuhan itu tetap ada dan ikut serta malah. Artinya ikut serta itu untuk mengangkat kita lebih, untuk lebih lagi gitu. Mengangkat kita artinya kita diangkat. No, bukan. Kita diangkat untuk dibangun lagi gitu loh. Jiwa kita yang kadang dalam hidup kita kan, dalam tubuh kita ini kan terbagi tiga ya. Ada roh, ada jiwa, dan tubuh ini sendiri gitu. Dan yang saya tahu, roh itu ya kasih itu sendiri. Dia bisa merasakan apa yang tidak baik atau yang baik, yang baik, yang kan tidak baik. ya maksudnya ya gitu. Dan jiwa itu ada di tengah-tengah. Kadang jiwa itu yang selalu tertekan gitu ya. Kalau tubuh? Yang tubuh ini yang menghasilkan. Yang menghasilkan. Jiwa yang tertekan. Jiwa yang tertekan. Roh yang mengasihi. Ya, oke. Seperti itu. Ya, ini jadi segala sesuatu ada karena kasih Allah, dan sebagai ungkapan terima kasih kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatan. Kita harus mengasihi Allah tanpa batas karena Dialah segala-galanya. Kita harus mengasihi Allah karena Dialah kasih itu sendiri. Itu aja yang saya dapat bagikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau kata-kata saya atau penyampaian saya kurang baik. Ya, next akan saya perbaiki lagi untuk lebih lengkap. Amin. Shalom. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.